Saudara-saudaraku, selamat berbahagia karena kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Kita penuh sukacita merayakan peristiwa yang sangat bersejarah 75 tahun yang lalu. Bebasnya bangsa kita dari penjajahan bangsa asing. Sayang sekali, perayaan yang begitu indah ini sedikit dinodai oleh isu tentang salib. Tapi salib memang tidak henti-hentinya menjadi batu sandungan. Dulu orang Yahudi melihat salib sebagai batu sandungan, ternyata sekarang juga ada yang melihat itu sebagai batu sandungan, sehingga harus mencat spanduk logo HUT RI ke-75 gara-gara seakan-akan dia melihat salib di sana. Ya, salib di dalam super grafiknya. Apa perbedaan salib di zaman atau dalam pandangan orang Yahudi di abad pertama dulu dengan salib zaman sekarang ini? Lalu apa kaitannya antara salib dengan kebebasan dan kemerdekaan Republik Indonesia? Saya berterima kasih kepada mereka yang memprotes super grafik dalam logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Bukan karena saya setuju dengan perbuatannya, tetapi mereka ini tanpa sadar membantu saya melihat salib dan merenungkan makna salib dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 ini. Seandainya mereka tidak memprotes, mungkin saya sendiri tidak akan pernah mengaitkan logo itu dengan salib. Aneh ya, karena justru yang bisa melihat salib di situ pertama-tama justru orang yang sepertinya tidak suka kepada salib. Ya. Apa sebetulnya salib itu? Apa kaitannya dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan ini? Kemerdekaan kita itu mengandaikan atau merayakan kebebasan bangsa ini dari penjajahan Belanda. Sebetulnya secara umum artinya pembebasan dari penghisapan oleh manusia. Itu sebenarnya kemerdekaan. Eksploitasi de l'homme par l'homme. Jadi manusia yang menghisap manusia lain. Dan itu kita mengalami kemerdekaan tuh. Kita bangga, kita bahagia. Tetapi, apa yang terjadi? Setelah merdeka itu, belum tentu kita merdeka. Masih ada banyak hal lain yang membuat kita menjadi budaknya. Itu baru satu sisi dari kemerdekaan. Kemerdekaan yang lain masih banyak kita butuhkan, seperti kebebasan dari nafsu jahat, kebebasan dari bentuk-bentuk perbudakan lainnya, ya, ingin menguasai orang lain. Nah, biasanya kemerdekaan itu selalu dikaitkan dengan penderitaan, karena penindasan, penjajahan selalu berhubungan dengan hal-hal yang mengakibatkan kita menderita, kita susah. Dan penderitaan itu dalam tanda petik sering diartikan sebagai salib. Salib adalah penderitaan akibat penjajahan. Tapi apa yang kita alami di dunia ini, salib itu sepertinya tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Ya, kita selalu dikejar oleh salib. Salib ada di mana-mana yang merupakan simbol penderitaan ini. Ya. Kita tidur, lihat ke atas, lihat plafon kita, ada salib. Kita duduk, tunduk ke bawah, lihat lantai kita, tegel kita, ada salib. Kita jalan-jalan keluar, gapura kita, kemudian pagar kita, bentuknya salib. Kita berangkat lagi naik mobil, ada perempatan jalan, bentuknya juga salib. Salib itu seperti mengejar kita, persis seperti penderitaan. Ada di mana-mana. Siapa yang berani mengatakan dirinya bebas dari penderitaan? Nggak ada kan? Selalu hidup itu sepertinya tidak pernah lepas dari penderitaan. Kita ingin bebas dari penderitaan, tapi penderitaan itu seperti terus mengejar kita. Ada saja yang menjajah kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari penderitaan, terutama penderitaan karena dosa, karena nafsu-nafsu kita.
Itulah sebabnya di dalam kekristenan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Allah tampil di dalam kita, ya, di dalam kekristenan Yesus selalu ditunjukkan dia hadir sebagai yang berbelas kasih. Ya, berkali-kali kita lihat Allah, ya, Yesus melihat orang banyak, maka ia tergerak oleh belas kasihan. Ia ingin membebaskan kita dari belas kasihan. Karena itu dia menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan dan sebagainya. Tapi terutama dia membebaskan kita dari akar semua penderitaan itu, yaitu dosa, nafsu-nafsu jahat di dalam diri kita. Tapi caranya bagaimana? Kita kan kesulitan. Lalu bagaimana cara Yesus membebaskan kita dari penderitaan? Dia pikul kelemahan kita. Dia pikul dosa-dosa kita. Seperti Yesaya katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi ini teknik yang dipakai oleh Yesus membebaskan kita. Dia pikul salib kita. Dia tanggung dosa kita. Sehingga salib mempunyai makna baru. Bukan lagi tanda penghinaan, tapi justru tanda keagungan. Sehingga Yohanes bisa berkata begini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi salib justru menjadi simbol keagungan. Tempat Yesus ditinggikan, bukan dihinakan. Karena dengan itu dia membebaskan kita dari apa? Dari dosa. Nah, inilah yang sulit diterima oleh orang Yahudi. Ini menjadi batu sandungan. Bagaimana mungkin ya seorang utusan Allah, Mesias, kok matinya di salib? Allah kok sepertinya kalah. Ini sulit sekali bagi mereka. Sehingga ada penolakan dari mereka. Tapi orang Kristen yang memahami salib dengan arti yang baru, dia melihat Yesus memberi makna baru di dalam salib. Bukannya dia pikul salib, tapi dia beri makna baru sebagai bentuk pembebasan kita. Karena itu dia, orang Kristen bangga akan salib, menemukan makna baru di dalam salib. Lalu, bagaimana dengan dewasa ini? Saya lihat ternyata banyak orang juga sulit memahami salib. Tetapi sedikit berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu takut salibnya kenapa? Karena dia yang tergantung di salib itu dibilang sebagai pembebas. Ketika Paulus berteriak, ya, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi yang menjadi batu sandungan itu adalah Kristus yang disalibkan. Karena kok Mesias yang mestinya diagungkan, yang mestinya diluhurkan orang hebat, loh kok disalibkan. Nah, itulah yang sulit bagi mereka memahaminya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Saya kira kekristenan sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan salib Kristus. Orang sudah mulai banyak mengerti konsep-konsep kekristenan tentang salib. Yang ditakutkan sekarang, saya kira bukan yang disalibkan, tapi bentuk salibnya itu. Ya, salib-salib yang dilihat di mana-mana tadi itu, ada gambar salib, ada potongan salib, ya, ada bentuk salib di jalan. Ya, kita lihat bahkan di mosaik-mosaik di jalan dilihat, ini bentuknya salib, orang menjadi trauma. Ya, orang takut. Kenapa? Kok bentuknya yang ditakuti? Ya. Padahal kita tahu bentuk salib yang ada di mana-mana, pohon dan cabangnya, salib dan sebagainya. Kita mau injak itu, mau sobek itu dan sebagainya, nggak ada hubungannya dengan agama Kristen. Ya, tegel kita yang bentuknya salib, nggak ada hubungannya dengan agama Kristen. Salib itu baru punya kekristenan, punya nilai agama Kristenan ketika orang melihat salib itu dan melihat dia yang tergantung di salib. Kalau tidak, salib itu biasa-biasa saja, tidak ada maknanya apa-apa, tidak ada hubungannya dengan agama.
Ya, karena itu, kenapa dia menjadi batu sandungan? Oleh karena itu saya mulai berpikir, apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Bangsa ini membutuhkan pembebasan pertama-tama, bukan lagi bebas dari penjajahan asing. Sekarang sudah jarang orang menjajah lagi, pergi ke bangsa lain lalu jajah. Nanti perang ramai sekali. Tapi terutama, bebas dari keinginan kita menguasai orang lain tanpa batas, memaksa orang lain menjadi seperti yang kita pikirkan, yaitu bebas dari rasa takut untuk berbeda. Kenapa? Perbedaan itu anugerah Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan, dan Tuhan memang ingin kita itu berbeda. Buktinya apa? Ketika Anda lahir, ada nggak yang sama? Pasti ada bedanya tuh. Karena memang kita diciptakan untuk berbeda, dan silakan berbeda. Jadi, ketika kita diperbudak oleh rasa takut akan berbeda, saya akan berusaha memaksa orang lain menjadi sama seperti saya. Ketika orang lain berpikir berbeda dengan saya, dan saya tidak suka itu, saya ingin menghabisi dia. Nah, inilah yang berbahaya. Tanpa sadar, saya bertindak seperti Tuhan, yang menentukan segalanya, menjadi penyembah berhala modern, mengambil kedudukan Tuhan, menjadikan diri saya sebagai Tuhan, yang mengatur orang lain supaya sama seperti saya, jangan berbeda dengan saya. Inilah yang kita butuhkan. Membutuhkan kebebasan dari ketakutan akan perbedaan. Tuhan memang menghendaki kita berbeda satu sama lain. Ia menciptakan kita semua berbeda untuk apa? Supaya saling melengkapi, bukan saling menghabisi. Inilah salib kita yang terberat. Takut akan perbedaan. Seperti sebuah mosaik yang indah, Tuhan membentuk kita menjadi satu kesatuan yang indah, bangsa yang indah ini. Dan mosaik yang indah itu, kalau batunya berbeda-beda, ukurannya berbeda-beda, dan itu dirangkai menjadi indah. Demikian pula bangsa ini. Ketakutan untuk berbeda dapat membuat kita paranoid. Membuat kita salah fokus dalam melihat sesuatu, dalam melihat logo. Akibatnya apa? Logo dengan super grafik yang luar biasa. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mau memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan. Kan indah sekali makna logo itu. Tapi karena kita salah fokus, karena kita takut akan perbedaan-perbedaan, malah ini menjadi pemicu ketidaknyamanan. Mari bangsaku, kita jangan gagal fokus demi Indonesia maju. Kita memang bangsa religius, tapi bukan berarti segala sesuatu begitu saja kita kaitkan dengan isu agama. Mungkin karena di bawah sadar kita selalu ada ketakutan untuk berbeda. Padahal Tuhan ingin kita berbeda. Untuk apa? Saling melengkapi, saling memperkaya. Jangan pernah memakai kebebasan kita untuk melakukan apa yang kita suka, melainkan untuk mengabdi satu sama lain di dalam cinta kasih. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia maju, saling menghargai, bebas dari ketakutan untuk berbeda. Terima kasih.